Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuwana Pratiwi, mahasiswa PBG Prajabatan Universitas PGRI Madiun kelas SDB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 4 zaman. Di antaranya, zaman kerajaan, zaman kolonial, zaman pasca kemerdekaan, dan zaman abad ke-21. Yang pertama kita akan membahas zaman kerajaan. Zaman kerajaan dibagi menjadi 3, yaitu zaman kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, dan zaman kerajaan Kristen Protestan. Zaman kerajaan Hindu-Buddha ditandai dengan munculnya pendidikan Hindu-Buddha dan kerajaan. Pendidikan hanya untuk kasta tertentu. Pendidikan dilakukan di padepokan, pendopo, atau istana. Pendidikan hanya berisikan watak kepribadian. Zaman kerajaan Islam. Pada zaman ini, pendidikan Islam datang mengajarkan tentang ajaran agama Islam melalui perdagangan. Pendidikan dilaksanakan di pondok pesantren. Pendidikan disebarkan oleh semua kalangan. Materi yang diajarkan tentang Al-Quran dan fikih dasar, ilmu pengetahuan astronomi, dan ilmu pengobatan. Pendidikan penghormatan tertinggi pada guru. Selanjutnya, zaman kerajaan Kristen Protestan. Pendidikan agama Kristen Protestan disebarkan ketika penduduk Portugis menguasai Indonesia dan ingin menjual hasil rempah-rempah kepada penduduk Eropa. Pendidikan diajarkan melalui nasihat-nasihat spiritual. Zaman yang kedua adalah zaman kolonial. Zaman kolonial dibagi menjadi 3, yaitu zaman kolonial Belanda, Ki Hajar Dewantara, dan zaman kolonial Jepang. Zaman kolonial Belanda ditandai dengan pendidikan terbentuk karena adanya sistem tanam paksa. Pendidikan ditujukan hanya pada kalangan elit saja. Pendidikan Indonesia menggunakan pengantar bahasa Belanda. Pendidikan lanjutan, pendidikan umum, dan kejuruan serta pendidikan tinggi. Masih adanya sistem diskriminasi terhadap rakyat Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan penggerak rakyat dalam bidang politik dan pendidikan di masa kolonial Belanda agar rakyat Indonesia sadar tentang kemerdekaan. Beliau aktif mengikuti organisasi Budi Utomo dan mendirikan Komite Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Beliau juga aktif menuliskan semangat pendidikan melalui banyak karya yang dicetak pada surat kabar atau buku tentang kesenian. Zaman kolonial Jepang. Pada zaman ini, Jepang menetapkan pendidikan selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan. Membentuk sekolah guru 2 tahun, 4 tahun, dan 6 tahun. Memberikan doktrin kemiliteran dan semangat Jepang. Mengakomodasi kurikulum lokal diimbangi dengan doktrin semangat Jepang, hormat kepada kaisar, dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan ikut wajib militer membantu Jepang. Zaman pasca kemerdekaan dibagi menjadi 3, yaitu masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Masa kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1968. Pendidikan diarahkan ke arah kepentingan nasional. Asas pendidikan menggunakan asas Pancasila. Pendidikan pada tahun 1947 menekankan pada watak kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pengajaran lebih banyak tentang kesenian dan jasmani. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 1952 dan 1964. Masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai 1998. Pendidikan Orde Baru mengusung ideologi keseragaman. Pendidikan lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Eptanas, UMPTN menjadi penentu intelektualitas siswa. Beban materi yang terlalu banyak.
masih menggunakan otoritas kekuasaan dalam pendidikan. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 1975, 1984, dan 1994. Masa reformasi pada tahun 1999 sampai 2011. Kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Adanya anggaran untuk pendidikan minimal 20% dari pendapatan belanja negara. Bentuk kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan masih dikendalikan oleh otoriter. Lalu muncul kurikulum KTSP di mana masih mengusung kurikulum KBK. Yang terakhir, masa abad 21. Perkembangan pendidikan mulai terarah dengan mengembangkan dan pembentukan karakter siswa. Pendidikan lebih mengutamakan pengalaman. Pendidikan dapat mengembangkan proses pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Nilai ujian nasional tidak menjadi tolak ukur intelektualitas siswa. Pendidikan lebih mengarah untuk siswa sebagai pusat pembelajaran. Mengedepankan pendidikan karakter dalam setiap pembelajaran. Mata pelajaran saling dikaitkan. Pendidikan ke arah yang lebih maju dengan menggunakan teknologi yang berkembang di masa kini. Siswa diajarkan untuk selalu berpikir kreatif, mandiri dalam proses pembelajaran. Kurikulum pertama yang dipakai yaitu kurikulum 2013 dan yang terbaru sekarang adalah kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.